kita bicara mengenai jangka waktu Ya. untuk kita investasi nih, cocoknya kemana sih sebenarnya, larinya Mhm. kemana sih? Apa sih yang harus dibeli misalnya nih kalau memang kita mau investasi nih Mas, supaya bisa berlipat ganda mungkin Mhm. saja kenaikan harga di kemudian hari, plus dengan mungkin bisa dari sewa Mhm. juga nih, mana yang lebih, bisa menjadi pilihan nih saat ini? Ini investasi in general atau properti aja nih tadi, sorry Properti pertanyaannya? properti. In general, properti aja ya, properti aja sekarang saya ngelihat sih untuk, ada plus minus ya. Jadi kalau kita ngelihat residential khususnya apartemen, untuk capital gain pasti akan lebih rendah, normanya ya sudah pada biasanya akan lebih rendah dibandingkan dengan investasi di rumah pastinya. Namun untuk sewa, mendapatkan sewa, yield-nya itu lebih mudah sebenarnya dibandingin rumah. Karena rumah biasanya jarang yang mau sewa untuk 1 bulan, 2 bulan lebih dikit ya peminatnya. Kalau apartemen lebih, banyak variasinya, yaitu bisa juga ke harian, bisa juga ke bulanan, bisa juga ya long term, tahunan. Nah, sebenarnya kalau untuk investment yang mendapatkan yield lebih gampang, saya rekomendasikan adalah mungkin bisa apartemen lebih cocok gitu, karena bisa dapat lokasinya cukup prime, yang masih di tengah kota mungkin, atau mungkin masih sentral, dekat dengan, transportasi, moda transportasi yang dekat-dekat di sana yang lumayan sentral itu, dan juga harganya pun rata-rata masih oke gitu. Kalau rumah, satu biayanya pasti lebih tinggi dan juga, biasanya kalau sekarang kalau kita pembeli pertama modalnya masih belum terlalu besar, biasanya kita juga akan dapatnya mungkin lebih di pinggiran gitu. Jadi it depends, kalau untuk invest saya rasa mungkin apartemen sekarang dengan harga yang, cukup atraktif dari property developer banyaknya itu lebih 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 menarik lah untuk sekarang. Tapi kalau untuk tinggal, untuk dipakai, jangka panjang, rumah juga masih menjadi opsi juga. Mhm. Kalau untuk peluang investasi nih, kalau seandainya entah itu apartemen maupun itu rumah, baiknya kita beli yang memang grass gitu ya, artinya memang baru gitu ya, biasanya memang disiapkan untuk Mhm. kita beli Mhm. baru, baru dibangun, ataukah mendingan kita cari, Heeh. rumah yang mungkin second gitu ya, dengan kondisi seperti ini atau apartemen yang Heeh. second. Mhm. Karena kan tadi kan juga disebut juga nih Mas Henry, kalau sekarang ini justru malah harga tuh Iya. lagi bener-bener nggak enak gitu ya, lagi rendah-rendahnya, mungkin Mhm. lagi agak susah Iya. juga kondisi perekonomiannya saat ini. Seperti apa nih Mas Henry pertimbangannya? Heeh. Jadi sebenarnya, kalau tujuan investasi ya biasanya, ini tergantung sih kadang-kadang. Kalau untuk apartemen yang lebih baru biasanya, yang baru dibangun biasanya kita harus melihat property developer-nya, background-nya, apakah sudah lengkap, di sekelilingnya sudah ada, bisa dibilang, pendukungnya gitu, udah ada supermarket kah, atau misalnya ada, eee, apa, tempat-tempat yang bikin suasana lebih hidup, atau mungkin masih baru total gitu, itu jadi satu pertimbangan. Yang kedua, kalau misalnya kita beli second biasanya, yang bagusnya kita bisa lihat history dari, yield tersebut. Yield tersebut seperti apa? Apakah sudah berjalan rental-rentalnya kah? Kalau sudah berjalan kan lebih baik kita membeli yang sudah ada rental lebih cepat lagi. Kalau baru biasanya masih banyak yang kosong dan butuh waktu untuk pick up. Jadi sebenarnya ada trade off lah masing-masing, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya di antara satunya, tergantung kita maunya seperti apa. Kadang yang lebih baru itu, pilihan untuk payment-nya lebih gampang ya, untuk unit baru karena bisa, progressive cash, bisa cash keras, bisa KPR. Kalau kita beli dari second, hand owner, itu biasanya kita opsinya cuma satu ya, cuma 2 lah, cash keras atau KPR. KPR pun juga mungkin limited ya, karena nggak semuanya terima dengan second hand seperti itu. Karena biasanya masih PPJB juga kan, tergantung dengan kondisi apartemennya tersebut. Jadi itu depends. Jadi masing-masing ada pro dan cons-nya. Kalau yang second hand Oke. sudah ada historinya, opsinya limited.